Oke, kembali lagi ke channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share karena itu gratis. Hello smart student, how are you? We hope that we are all fine. Halo semua siswa-siswa yang sedang belajar di rumah, bagaimana kabarnya? Kita berharap semua yang sedang belajar di rumah dalam keadaan sehat ya. Selalu patuhi protokol kesehatan selama pandemi, yaitu dengan melakukan 3M. Yang pertama, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap jaga kesehatan dengan rajin berolahraga dan juga menjaga pola makan. Hai, bagaimana kabarnya semua? Sekarang kita akan mulai pembelajaran kita bahasa Indonesia, yaitu bab yang ketiga tentang teks eksposisi ya. Kemarin kita sudah membahas tentang teks, yaitu tentang berita atau slogan, iklan, dan poster. Maka saat ini kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Baik, sebelumnya teks eksposisi ini hampir sama ya. Kalau kita di bahasa Inggris, teks eksposisi ini expose, artinya expose ini menjelaskan atau mengekspos, memberikan informasi ya dalam bahasa Inggris. Tetapi dalam bahasa Indonesia kita akan lihat. Baik, kompetensi dasar kita menjadi dasar pembelajaran kita tentang teks eksposisi ini adalah mengidentifikasikan informasi teks eksposisi yang berupa artikel ilmiah populer, dan koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Yang kedua, untuk prakteknya adalah menyimpulkan isi teks eksposisi dari artikel ilmiah populer, dari koran dan majalah yang didengar dan dibaca. Jadi di sini bagaimana pengaplikasian pembelajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengidentifikasi informasi teks eksposisi yang terkandung di dalam karya ilmiah populer atau majalah dan koran. Baik, materi pembahasan kita ada 6 poin yang akan kita pelajari pada pertemuan ini, yaitu pengertian, tujuan, struktur, ciri-ciri, unsur kebahasaan, dan jenis-jenis teks eksposisi. Baik, kita mulai dari yang pertama. Pengertian teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Jadi ini adalah karya ilmiah atau teks yang memuat pengetahuan atau informasi yang dimuat secara singkat dan padat. Jadi ada informasi yang kita dapatkan ketika kita membaca teks eksposisi ini dengan jelas ya informasinya. Baik, tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian ya. Jadi ini teks eksposisi ini bertujuan untuk memberikan informasi ya, supaya lebih jelas informasi yang kita dengarkan itu. Selanjutnya, struktur teks eksposisi. Nah, di sini ada 4 struktur teks eksposisi. Yang pertama adalah judul. Judul hendaknya menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi. Judul hendaknya ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, dan syarat akan makna ya. Artinya kalau kita membuat teks eksposisi, judul kita itu sudah mewakili atau menggambarkan apa kira-kira isi teks eksposisi yang kita buat, apa yang telah kita tulis di dalam teks eksposisi ini. Yang kedua adalah pernyataan umum atau tesis. Nah, bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Karena dengan teks yang digunakan, penulis itu ingin mengemukakan pendapat, maka pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat atau pada posisi yang berseberangan dengannya ya.
Jadi pada tesis ini adalah, tesis artinya adalah pendapat-pendapat ya, baik pendapat kita, pendapat sebagai penulis. Artinya penulis ini memberikan informasi atau pendapatnya tentang salah satu informasi atau salah satu kejadian atau salah satu ilmu atau salah satu informasi yang kita dengarkan. Nah, penulis ini berusaha untuk memberikan influence atau memberikan informasi yang jelas kepada pembacanya, tergantung pembacanya dalam menyikapinya, apakah dia sepihak atau berseberangan dengan penulis. Jadi di pernyataan umum ini adalah, jadi kalau kita menuliskan teks eksposisi, kita bisa berpendapat ya, bisa pendapat kita, contoh pendapat saya seperti ini tentang mengenai masalah ini atau masalah. Selanjutnya, argumen atau alasan. Bagian dari teks eksposisi adalah argumen atau alasan. Panjang pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah kalian kenalkan secara garis besar di dalam pernyataan umum. Kemudian kalian menyebutkan ulang dan menjabarkan argumen tersebut dalam paragraf-paragraf. Pengembangan argumen menjadi paragraf ini dilakukan melalui penyajian contoh dan alasan. Nah, argumen ini seperti ini. Argumen adalah pendapat kita atau kita memberikan pendapat terhadap pendapat orang lain, atau alasan kita. Contohnya, kalau saya bilang seperti ini, COVID-19 ini sangat berbahaya. Nah, apa alasan saya? Karena dapat menimbulkan kematian. Nah, itu alasan itu, kita bebas berpendapat di situ dalam memberikan alasannya. Baik, nomor 4, penegasan ulang atau pendapat ya. Penegasan ulang ini, nomor 4 di sini ya. Penegasan ulang ini adalah kesimpulan daripada teks eksposisi kita. Ketika kita menjelaskan sesuatu, ketika kita sudah memberikan alasan dan argumen, dan saatnya kita memberikan penegasan ulang pada tulisan kita ini, dan kita tegaskan apa sih yang akan kita sampaikan di dalam teks ini, apa sebenarnya topik yang akan kita sampaikan, apa sebenarnya informasi yang akan kita sampaikan dalam teks ini. Itu ya, paham ya sampai sini ya. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang kedua, gaya informasi yang mengajak. Jadi ada bahasa persuasif di dalam teks eksposisi ini. Biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana untuk memberikan pendapat di dalam teks eksposisi ini. Berusaha menjelaskan tentang sesuatu. Gaya bersifat informatif, memberikan informasi. Ya, fakta dipakai sebagai alat kontribusi, sebagai alat penguat dalam pendapatnya itu. Selanjutnya, singkat, padat, dan akurat. Jadi jangan mengada-ngada ya. Kita masukkan informasi yang akurat terkait. Jadi kalau akurasi ini terkait dengan data yang akan kita masukkan di dalam tulisan kita. Berusaha menjelaskan sesuatu ya. Jadi kita usahakan di dalam tulisan kita berusaha meyakinkan orang atau menjelaskan sesuatu tentang salah satu ilmu atau informasi ya. Fakta juga dipakai sebagai alat konkretasi, atau konkretasi artinya wujudnya, penyampaian secara lugas serta memakai bahasa yang baku, tidak memihak, yang berarti tak memaksakan kemauan penulis pada pembaca. Jadi jangan kita memaksakan kehendak kita atau pendapat kita di dalam tulisan kita. Orang lain bebas memilih ya. Fakta dipakai sebagai alat kontribusi dan alat konsultasi ya. Baik, jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi defini. Ada satu paragraf eksposisi yang memaparkan definisi atau topik tertentu. Eksposisi proses, yaitu langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Eksposisi ilustrasi, yaitu teks yang memaparkan informasi atau penjelasan tertentu dengan caranya memberikan gambaran yang sederhana mengenai topik dengan topik lainnya yang memiliki kesamaan sifat atau kemiripan hal tertentu. Yang keempat, eksposisi laporan, yaitu paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Yang kelima, eksposisi perbandingan, yaitu eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lain. Yang terakhir, eksposisi pertentangan, yaitu eksposisi yang berisi tentang
hal bertentangan akan satu hal dengan hal lainnya. Baik, inilah materi. Sampai di sini materi yang bisa kita bahas pada saat ini. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita bahas lebih dalam lagi tentang teks eksposisi ini. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Dan untuk soal latihannya silahkan lihat di kolom deskripsi dan silahkan dikerjakan. Terima kasih.